Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Pokja Jatirogo yang bernama Norma Mei Damayanti dengan NIM 858181768. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Struktur Pencernaan Manusia. Nah, pada praktikum kali ini dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia dan mengurutkan dari sistem pencernaan manusia secara benar dari mulut sampai ke anus. Untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan, yang pertama adalah gambar organ pencernaan manusia, yang kedua adalah alat tulis. Nah, teman-teman, sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang bekerja untuk memproses makanan. Proses pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, organ-organ ini fungsinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Organ-organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bekerja secara berurutan untuk menghancurkan, mencerna, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa makanan. Untuk kali ini, kita akan mulai mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama adalah mulut. Terlihat ini yang sudah ditandai nomor 1 adalah mulut. Gerakan yang terjadi di dalam mulut adalah mengunyah atau mastikasi, yaitu gigi menghancurkan makanan menjadi kecil-kecil. Nah, untuk pencampuran dengan air liur oleh lidah yang terjadi di dalam mulut. Untuk enzim yang bekerja di mulut, yang pertama adalah enzim amilase atau enzim petialin yang berfungsi memecah karbohidrat atau tepung menjadi gula sederhana. Yang kedua ada juga enzim lisozim, yaitu enzim yang bekerja untuk membunuh bakteri dalam makanan. Setelah dari mulut, kita akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan setelah dikunyah di mulut akan menuju ke dalam kerongkongan atau esofagus. Untuk di kerongkongan atau esofagus tidak ada enzim yang bekerja. Adanya adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot seperti meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, ini makanan akan didorong melalui gerakan peristaltik ke dalam lambung yang ada pada gambar nomor 3. Nah, di lambung ini terdapat beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi peptida. Ada juga enzim renin, biasanya pada bayi, yaitu mengumpulkan protein susu. Yang ketiga adalah enzim lipase, yaitu memecah lemak dalam jumlah kecil. Untuk zat penting yang ada di lambung, yaitu ada HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Gerakan yang ada di lambung yaitu adalah gerakan mengaduk atau mixing. Lambung ini berkontraksi untuk mencampur makanan dengan enzim. Untuk gerakan selanjutnya adalah gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan keluar lambung menuju usus halus, yang ada di gambar nomor 4. Nah, pada usus halus ini adalah tempat pencernaan paling lengkap.
karena usus halus dibantu oleh pankreas dan juga hati atau tepatnya empedu. Nah, untuk enzim dari pankreas yaitu ada enzim amilase pankreas, yaitu enzim yang memecah karbohidrat. Yang kedua ada enzim tripsin dan kemotripsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein. Yang ketiga lipase pankreas, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat adalah enzim nuklease yang berfungsi memecah asam nukleat. Nah, itu tadi adalah enzim dari pankreas yang membantu usus halus. Ya, selanjutnya adalah enzim yang ada di dinding usus halus. Yang pertama adalah enzim maltase yang berada di dinding-dinding usus halus ini. Ya, enzim maltase itu berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, sukrase, yaitu enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga adalah enzim laktase, yaitu enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat adalah enzim peptidase, yaitu enzim yang memecah peptida menjadi asam amino. Yang kelima adalah enzim enterokinase, yaitu enzim yang berfungsi mengaktifkan tripsin. Untuk zat lain yang berada di usus halus ada zat dari empedu, dari hati, yaitu zat yang mengemulasikan, yaitu zat yang dari empedu atau hati yang berfungsi mengemulasikan lemak agar lebih mudah dicerna. Pada usus halus ini ada gerakan peristaltik dan juga segmentasi, yaitu gerakan peristaltik yang nantinya akan mendorong makanan ke usus besar, dan juga segmentasi yaitu gerakan memecah makanan dan mencampurkan dengan enzim. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini tidak ada enzim pencernaan. Adanya yang bekerja baik itu adalah flora usus atau bakteri baik, yaitu bakteri yang membantu pembentukan vitamin K dan juga vitamin B. Untuk gerakan yang ada di dalam usus besar ada gerakan peristaltik lambat dan juga gerakan massa, yaitu gerak yang mendorong feses menuju ke dalam rektum. Nah, di rektum dan anus ini tidak ada enzim. Yang ada adalah gerakan defekasi, yaitu pengeluaran feses melalui anus. Teman-teman, setelah kita mengetahui organ pencernaan manusia ini, dapat kita simpulkan bahwa bagian pencernaan yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Untuk enzim yang terdapat pada mulut adalah enzim amilase dan lisozim dengan gerakan mengunyah. Di dalam kerongkongan tidak terdapat enzim, hanya terdapat gerakan peristaltik. Dan di lambung terdapat enzim pepsin, renin, dan lipase, dan juga gerakan mengaduk peristaltik. Yang keempat ada di usus halus, terdapat beberapa enzim yaitu amilase, tripsin, lipase, maltase, dan lain-lain. Untuk gerakan yang terdapat pada usus halus ada gerakan peristaltik dan gerakan segmentasi. Untuk usus besar tidak ada enzim yang bekerja, yang ada hanya bakteri baik, dan juga terdapat gerakan peristaltik. Dan yang terakhir ada anus, yaitu tempat defekasi, yaitu mengeluarkan feses melalui anus. Nah, teman-teman, setelah kita tahu organ pencernaan ini, dari mana kita juga mengetahui enzim apa saja yang bekerja dalam membantu organ pencernaan manusia. Baik, untuk teman-teman, pada kali ini praktikum kita sudahi dan selamat menyaksikan praktikum-praktikum selanjutnya. Dadah!